Periksa positif hari ini 35. Iya. Besok 28. Periksa lagi 32. Ini gimana sih ini labnya? Kok nggak konsisten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSPB, berjumpa lagi kita di program acara Meet the Expert Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Yang sebagaimana yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa kita akan berbincang dengan Dr. Suryani, spesialis patologi klinik, yang juga merupakan kepala instalasi laboratorium Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu PCR dan juga keterkaitannya dengan city value. Ya, dokter, berkaitan dengan pemeriksaan PCR. Ya. Di kita kan sudah ada nih dok pemeriksaan PCR. Kalau kita melihat hasil PCR itu kan ada yang namanya city value ya dok ya, nilai city. Nah sebetulnya itu mungkin juga kadang-kadang ada yang mempersepsikan sesuatu hal yang gitu ya? Kondisinya adalah parah enggaknya. Ya. Sebetulnya seperti apa sih dok? Sebetulnya dengan yang namanya city value ini sebetulnya? Ya, jadi mungkin ini dijelaskan ya, biar nggak salah kaprah. City ya itu adalah cycle threshold. Jadi gampangnya gini, alat PCR itu akan mendeteksi virus pada cycle atau siklus keberapa sih gitu. Ya, misalnya kalau di kita 38 ya batasnya. 38. Jadi siklus yang jadi si alat ini kan melakukan pemeriksaan. Jadi yang dari satu di anak digandakan lah ibaratnya. Nah, ada 1 sampai 38. Nah, pada siklus keberapa sih virusnya sudah mulai terdeteksi. Nah, kalau CT-nya ini rendah, misalnya CT-nya 15. Artinya adalah, pada siklus ke-15 virus ini sudah terdeteksi. Kalau angkanya 30, baru siklus ke-30 virus ini terdeteksi. Artinya apa? Secara ini bukan apple to apple ya. Maksudnya memang jangan diartikan bahwa CT ini sama persis dengan jumlah virus. Karena tadi masih banyak pengaruh yang terjadi. Misalnya pengambilan sampelnya dari hari ke hari yang berbeda mungkin berbeda. Jadi titik awalnya udah beda. Makanya kalau pas yang keambil virusnya banyak bisa jadi begitu dia di cycle awal sudah terdeteksi. Ini yang menjawab pertanyaan kenapa ya periksa positif hari ini 35. Iya. Besok 28. Periksa lagi 32. Ini gimana sih ini labnya? Kok nggak konsisten? Harusnya mungkin harapannya nilainya akan semakin naik. Bisa mencapai kalau udah negatif. Makanya saya bilang itu kan tidak bisa diartikan begitu. Karena sebetulnya nilai CT ini tidak direkomendasikan untuk dicantumkan. Ini hanya berarti bahwa kalau ini CT-nya di bawah 38 dia negatif. Dia bawah 38 positif, maaf. Kalau 38 positif, kalau di atas 38 dia negatif. Sebetulnya itu saja. Itu aja ya, dok. Jangan berpatokan dengan nilai CT untuk menilai parah dan tidaknya. Itu yang mungkin perlu diluruskan. Dan hati-hati, masing-masing lab ini nilai rujukannya berbeda. Tergantung reagennya. Ada yang positifnya di bawah 38, ada yang 40, ada yang 45, ada yang 32. Jadi nggak bisa dong lab yang nilai normalnya 38 dengan yang 45 disamakan. Jadi nggak usah lihat CT-nya, tapi lihat interpretasinya positif atau negatif. Itu aja. Itu aja ya. Nah, jadi sahabat RSPB, penting sekali itu untuk kita memahami bahwa yang namanya nilai CT jangan lihat pada angkanya, bukan berkaitan bahwa yang namanya berarti virulensi ataupun mungkin banyak atau sedikitnya virus yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Bukan begitu ya, Dok ya. Tapi paling tidak adalah kita cukup tahu positif dan negatif itu adalah sudah menjadi tolak ukur kita untuk supaya tidak, kalau memang positif ya ada langkah-langkah khusus yang kita harus lakukan supaya tidak menyebarkan kepada yang lainnya. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Terus ada tambahan gini, gimana? Memang tidak bisa menunjukkan virulen, tapi untuk inilah, untuk pegangan. Hati-hati kalau CT kita diambang negatif. Ya, misalnya CT-nya 35. CT 35 itu bisa artinya 2. Bisa sudah mau sembuh atau baru awal infeksi. Nah, disinilah posisi antibodi. Pada saat itu dicek aja ya. Kalau antibodinya muncul, berarti ini berarti sudah
35 ini udah mau sembuh nih. Udah mau sembuh. Tapi kalau loh saya 35 tapi gejala saya semakin memberat tuh, berarti itu awal infeksi. Itu patokan gampangnya aja lah. Itu ya mungkin bisa dijadikan sebagai tanda-tandanya ya dok ya, mungkin ya. Seperti itu, baik. Nah dok, berkaitan dengan pemeriksaan PCR juga nih. Ini kan ada pemeriksaan PCR, kan kalau PCR yang konvensional tuh waktunya panjang karena memang metodenya macam-macam seperti yang dokter sampaikan tadi, ada sumur-sumurnya tadi itu ya kan, yang biasanya kecil-kecil. sekitar 4-6 jam lah. Nah, ada pemeriksaan PCR yang memang cepat. Nah, mungkin dokter bisa menyampaikan sedikit terkait dengan pemeriksaan PCR yang cepat ini. Ya, dokter. memang untuk PCR ini ada yang bukan konvensional ya. Jadi PCR yang RT-PCR yang memang membutuhkan lama karena dia mereplikasi virus ini menjadi banyak. Ada juga namanya tes cepat molekuler. Ada beberapa ya, saya nggak nyebut merek ya. Tapi memang ada beberapa metode PCR yang itu dipakai biar cepet tahu nih, karena dia deteksinya cepat. Ada yang 15 menit, ada yang hanya 1 jam ya. Jadi harapannya pasien ini yang misalnya ya ada pasien masuk dari UGD misalnya meninggal, mau diputuskan nih pemakamannya gimana, atau misalnya ini pasien mau tindakan, mau seksio, mau operasi apapun situ, ini pasien tabrakan misalnya nih. Nah kan dokter harus ngerti nih posisinya dia di mana. Nah itu tepat dipakai itu. Dengan pemeriksaan yang cepat molekuler cuman tadi memang tetap ada kelemahannya ya, karena dia cepat, proses untuk replikasinya tidak sesempurna kalau yang PCR. Jadi ini hanya untuk screening atau menentukan cepat, untuk hasil yang cepat lah. Itu aja sih. Tapi tetap rujukannya tetap yang RT-PCR. Oh, seperti itu. Baik. Dokter, kalau kita berbicara dari sisi ekonomis kan memang rapid antigen ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pemeriksaan PCR ya dok ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaan PCR itu sendiri kalau kita lakukan kemungkinan ada tidak kalau misalnya false negatif atau false positifnya dokter? Untuk PCR? Untuk PCR itu untuk sendiri? PCR tetap ada ya, karena kalau 100% kesempurnaan kan milik Allah ya. Nah kalau PCR tetap ada. Tetap ada ya dok ya? Jadi makanya dari Litbangkes dari pusat ini pengawasannya juga ketat untuk setiap pelaku lab yang melakukan PCR. Jadi kontrolnya, hasilnya itu dipantau dengan ketat. Kenapa? Karena untuk pemeriksaan PCR ini bermainnya di barang yang kecil-kecil, yang harus betul-betul hati-hati ya. Jadi jangan sampai terjadi kontaminasi. Kebayang masing-masing ngerjainnya itu dalam satu plate itu kayak sumur-sumur kecil lah ya. Kalau di kita itu sumurnya ukurannya satu plate itu 25 mikron, ada yang 50 mikron. 50 mikron itu berarti berapa? 1 cc itu kan 1000 mikron. 1000 mikron ya, jadi kan? sedikit sekali lah pokoknya dok ya. Gitu. Nah, kalau pekerjaannya tidak hati-hati bisa tercampur antara punyanya pasien yang positif kayak negatif. Akhirnya hasilnya jadi positif. Jadi itu false positifnya. Nah, kalau misalnya yang false negatif bisa saja PCR ini kan juga ada batas minimal deteksinya. Kalau virusnya terlalu sedikit, biasanya juga hasilnya akan negatif negatif. Atau mungkin pengambilannya materinya kurang sempurna atau tidak terambil semua. Makanya kenapa kita pengambilannya menangkap dua tempat di nasofaring dan orofaring. Jadi kalau ada virus yang dari atas kemudian dia tertangkap di bawah, bisa kita tangkap dengan dua lokasi yang berbeda. Maksudnya itu. Makanya biasanya kalau ada orang yang bergejala kemudian hasil PCR-nya yang pertama negatif, sebaiknya diulang lagi. Karena ya itu tadi alasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Dr. Suryani Trismiasih, spesialis patologi klinik. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali untuk membahas tentang mengenai donor plasma atau dari plasma konvalesen dari pasien-pasien yang sudah penyintas dari COVID-19. Kita jumpa lagi. Salam RSPB, melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.